Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasir. Di sini saya akan ngajak kalian untuk nyari informasi nih tentang strategi dari UMKM yang sudah berbasis digital. Jadi untuk informasi lebih lanjut, jadi mari ikutin saya. Let's go. Teman-teman, jadi di sini saya sudah bersama owner dari Nasi Kuning Abra. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dulu. Selamat siang, saya Olo dari Nasi Kuning Abra. Dengan nama apa ya? Boleh. Dengan nama Ibu Rita. Oke, jadi teman-teman, Ibu Abra ini owner di Nasi Kuning ini. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Mungkin yang pertama, saya pengen tahu nih, menurut Ibu pandangan tentang bisnis itu seperti apa? Kalau bisnis bisnis itu sih sebenarnya tuh enaknya ya. Definisi mah saya kurang tahu. Bisnis itu kan usaha yang kita rintis sendiri, kita kembangkan sendiri. Dan kalau berbeda dengan penghasilan kita bisa tentukan sendiri dengan cara ya kita fleksibel aja ya, bagaimana caranya kita mau meningkatkannya, mengembangkannya sendiri. Terus juga untuk waktunya kita bisa fleksibel. Itu aja sih kalau saya berbisnis wira swasta gitu, waktunya punya kita sendiri, tidak diperintahkan, tidak ada apa yang namanya kalau kita kerja kantor ada timingnya, terus juga punya terikat peraturan yang itu. Sedangkan kalau kita berbisnis sendiri itu ya terserah kita gitu kan, mau kita dari pagi sampai sore atau mau pagi sampai malam atau cuma pagi aja siangnya stop gitu kan. Itu kan kalau berbisnis sendiri itu insya Allah waktu lebih fleksibel. Kedua, usaha sendiri itu tidak dibawa perintah orang lain, itu yang kedua menurut saya. Ketiganya ya mencari rezeki juga lebih enak aja sih sebenarnya kalau punya penghasilan sendiri gitu kan. Apalagi kalau laki-laki mungkin ada yang lebih suka kantoran, dia terikat dengan waktu yang dengan pola kerja yang tertentu. Jadi datang nih ini gini gitu kan, pekerjaannya kayak gitu kan. Sedangkan kalau ibu rumah tangga mungkin dianya sebagai waktu senang juga bisa kan, tambahan atau cari tambahan bantuan keluarga juga bisa, kayak gitu aja sih. Jadi Ibu untuk Nasi Kuning Abra ini kira-kira dimulainya sejak kapan? Tahunnya tahun 2021. Tahun 2021 kurang lebih kita bisa lebaran tahun berapa kita lebaran? Sekarang kita bulan Insya Allah bulan Juni 2021. Ya, pertama kali mulai banget Nasi Kuning Abranya gitu bukanya. Udah emang yang lama ya Bu ya? Alhamdulillah udah 2 tahun. Selanjutnya, apa sih Ibu strategi digital khususnya juga yang diterapin di Nasi Kuning? Strategi digital pertama kan kita kalau sekarang kan pemasaran sudah bagus sih untuk jualan baik makanan maupun yang lain sudah banyak menggunakan sistem digital. Kalau untuk makanan strateginya ya pertama ya kita harus ada promo pertama gitu ya, karena promo itu menarik pelanggan. Pertama dia menarik pelanggan untuk promo. Kedua biasanya kalau kita mengikuti promo dari providernya aplikasi yang sudah diadakan aplikasi, maka posisi promo kita akan berada lebih atas daripada yang tidak ikut promo dari dia gitu aja. Menariknya itu aja, menarik pelanggan sama kita biar kita bisa posisinya lebih baik di dalam ininya aplikasinya gitu. Strateginya yang digital itu ngadain promosi Ya, promosi ya. Selain itu Ibu, Nasi Kuning ini ada di marketplace atau gimana? Marketplace saya baru yang 3 itu aja saya ikutin, seperti GoFood,
pertama kali saya daftarnya ke GoFood, kedua saya daftarnya ke GrabFood, yang ketiga saya daftarnya ke Shopee. Kalau misalkan untuk promosi ada nggak seperti Instagram? Oh enggak, saya penguasaan saya belum sampai ke situ. Digitalnya saya belum main ke Facebook, saya belum main ke IG atau ke TikTok atau kemana, saya belum, karena makanya Ibu bisa diceritain nggak Ibu bagaimana perjalanan Ibu selama berbisnis ini dari tahun 2021 ini sampai sekarang? perjalanan pertamanya ya dari ketiga aplikasi yang ada, memang semuanya tidak trafiknya tidak sama ya. Ada yang sedikit, ada juga ada yang rendah, ada yang tinggi, atau yang rendah lagi gitu ya. Penghasilan alhamdulillah gitu kan, per harinya, per bulannya alhamdulillah bisa menghidupi kebutuhan hari-hari. Alhamdulillah ya, untuk keperluan kita juga alhamdulillah mencukupi. Memang ada ininya sih naik turunnya, walaupun mencukupi tapi ada naik turunnya. Misalnya kalau yang biasanya itu penjualan meningkat itu ketika kita weekend. Nah, pertama ketika weekend, apalagi long weekend, karena yang pembelinya itu biasanya banyak dari, kalau untuk aplikasi itu biasanya banyak dari yang tamu-tamu atau orang yang nginep di hotel yang tidak ada breakfastnya. Kalau kita kan jual sarapan pagi, tamu-tamu hotel yang tidak ada breakfastnya biasanya dia pesan online. Nah, itu penjualannya kita lumayan bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daripada hari-hari biasanya, gitu kan. Terus juga pertama pengaruhnya juga dari corona sama nggak coronanya gitu. Ketika waktu corona memang penjualannya agak sedikit lebih baik banget daripada yang sudah corona sudah berlalu gitu kan. Karena kan kalau sebelum waktu corona kan orang kan tidak boleh banyak aktivitas di luar, jadi mereka lebih suka beli jajannya online. Sedangkan kalau sekarang kan orang mungkin sudah terlalu jenuh di rumah atau di ruangan, mereka kadang lebih suka beli ke tempatnya langsung gitu aja. Ada penurunan juga, tapi ya alhamdulillah sih. Misalnya kalau dulu misalnya 10, semenjak corona turun sudah jadi misalnya jadi 5, jadi 6 atau jadi 7, ada pengurangannya, ada pengaruhnya ada. Ya. Kan tadi selama ini sudah dikatakan menurut pandangan Ibu sendiri tentang teknologi itu seperti apa dan pengaruhnya menjadi Kalau teknologi ini alhamdulillah cukup membantu untuk perkembangan sekarang, untuk kita berusaha cukup membantu banget ya, karena kalau kita namanya penjualan secara offline kita kan tergantung sama orang kita sama orang lewat gitu kan. Kalau online itu kita pembeli kita kadang-kadang dari pernah waktu itu dari Baros ada, pernah sampai orang Baros pernah gitu kan, sampai Rabuta yang di atas, udah pokoknya Cimahi. Jadi pembelinya itu tidak tidak di lingkungan toko aja gitu. Iya, jadi pembelinya itu kadang-kadang jauh, orang di luar cukup jauh jaraknya daripada toko kita. Itu enaknya dari sistem teknologi sekarang kan, karena ada teknologi ini penjualan kita atau barang kita dikenal oleh orangnya dengan jarak yang cukup jauh gitu kan. Kalau memang kalau pakai Tokopedia segala macam itu kan skalanya internasional gitu ya, internasional, nah skalanya nasional karena dia biasanya juga memang skalanya nasional. Sedangkan kalau untuk aplikasi GoFood, Gojek itu kan memang skalanya lingkungan kota ya, kabupaten atau biasanya lingkungan kecamatan yang paling jauh gitu kan ya gitu. Terus apa lagi tadi? Peran teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak cuma sekarang tidak bisa kita lepaskan ya. Karena sekarang teknologi itu sudah sangat beriringan dengan kehidupan kita, baik kehidupan bisnis maupun bisnis sudah sama-sama beriringan ya untuk teknologinya itu. Dan alhamdulillah dengan teknologi ini kita semakin memudahkan, sebagai penjual kita memudahkan diri kita, sebagai pembeli juga kita memudahkan diri kita. Iya, sebagai konsumen, sebagai produsen, mau sebagai reseller, semuanya alhamdulillah dengan teknologi yang ada sedikit lebih mudah daripada sebenarnya. Selama Ibu berbisnis, apa aja sih Ibu kendala-kendala yang
kendala-kendala apa yang dilalui sama ibu sama pesimis? Kendala-kendalanya pertama itu kita agak sulit itu ketika harga barang kayak sekarang itu yang cukup tinggi ya, dari mulai sayuran, terus daging gitu kan, ayam gitu kan harganya cukup tinggi. Sedangkan kalau kita menaikkan harga itu agak susah pembelinya, apalagi sudah menaikkan harga, boro-boro menaikkan harga, kita stok promo aja pembelinya sudah benar-benar beda pisan. Misalnya kan biasanya saya pakai promo, hari ini saya pakai promo misalnya di toko saya dapatnya 10 orderan, tiba-tiba saya promo saya nggak ketahuan sudah habis, bisa-bisa cuma 2, kadang-kadang sampai maksimal cuma sampai 5. Nah, jadi promo agak mempengaruhi. Kedua, kalau kita naikin harga juga gimana ya kan konsumen ya, tepatkan diri kita juga sebagai konsumen, pasti kita akan memilih yang harganya lebih rendah, kecuali kalau sudah langganan. Nah, kecuali kalau sudah langganan, alhamdulillah memang kayaknya walaupun gimana pun dia akan balik lagi ke kita. Itu ya bu kendalanya. Iya, kenaikan bahan baku itu juga mempengaruhi, jadi ya jadi kita mengurangi keuntungan. Terakhir, apa sih ibu rencana atau target ibu kedepannya untuk usaha ini? Target untuk usaha ini, targetnya sih marketnya lebih gede, mendapat apa tuh penjualnya lebih banyak dengan mungkin dengan menambah inovasi menurutnya kan, terus juga inovasi, kemudian jenis-jenis menunya sehingga pembelinya itu juga tidak bosan. Nah, misalnya kan kalau kita nasi kuning kan itu menunya sebenarnya cuma itu aja kan, sebagai sarapan pagi di mana-mana menunya hampir sama semua. Makanya kita inovasinya mungkin menu utamanya yang dasarnya sama, tapi kalau orang mau misalnya nasi tambah ayam gorengnya, ayam pecahnya, misalnya juga pakai raginya, ikannya, nah itu mungkin kedepannya akan saya tambahin jenis makanan sampingannya gitu, atau makanan tambahannya untuk menu tersebut biar konsumennya menarik konsumen, dan konsumen lama juga tidak bosan. Mungkin teman-teman itu aja seputar wawancara saya dengan ibu dan ini. Jadi mungkin untuk yang terakhir nih ibu, bisa nggak ibu ngasih pesan nih untuk UMKM di luar sana yang mau memulai bisnis atau bahkan sudah memulai bisnisnya? Untuk para perintis baru ya, yang benar-benar baru mulai, itu memang kita harus bersabar karena kadang-kadang tidak berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita harus punya motivasi tertentu, kita motivasi kreasi atau apa ya namanya, misalnya inovasi. Nah, inovasi tertentu, misalnya kalau menunya kayak gini, penjualnya ternyata berkurang, kita cari kira-kira menu apa lagi yang banyak menarik minat konsumen. Nah, kita coba menu kita kreatifkan menu kita, atau kita buat menu yang baru biar konsumen tertarik dengan usaha kita dan penjualan yang lama bisa lebih meningkat. Mungkin itu aja untuk ini tentang wawancara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga ibu atas ketersediaannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi sekian.